Halo kawan-kawan, hari ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan mobil Matic ya. Di sini Corolla Altis Matic produk Toyota, hampir sama ya. Avanza, Xenia, Fortuner. Untuk persnelnya hampir sama seperti ini. Nah, ini di sini sebelum kita kontak on ya, kita tidak bisa kontak on sebelum posisi tuas ini di P parking ya. Dan kemudian langkah-langkah menghidupkan mobil Matic seperti ini caranya. Oke, yang pertama kita akan masukkan kunci kontak ya. Nah, di sini agar aman kita harus menginjak rem ya. Dan ini harus diinjak remnya. Kemudian kita starter. Nah, seperti itu cara menyalakannya ya. Harus injak rem dan posisi persneleng di posisi. Nah, kemudian ketika kita mau mengoper ya, seperti ini kita injak pedal rem dan kemudian baru kita oper. Untuk cara mengopernya ini harus ke kiri dulu dan mundur, ini masuk gigi mundur. Nah, kemudian kalau langsung turun ini posisi gigi netral. Kemudian kalau untuk berjalan kita harus turun satu lagi. Nah, di posisi D ini. Posisi D ini adalah jalan biasa ya. Dan kalau dilepas remnya ini mobil langsung jalan. Tentunya harus melepas rem tangan. Nah, kemudian di sini yang akan saya sebutkan yaitu kisi-kisi bagaimana cara mengopernya. Nah, untuk mengoper ini biasanya kita kalau jalan agak datar ya cukup D aja, tanjakan sedikit cukup D aja. Namun gigi ini 2 dan L ini, 2 ini ibaratnya gigi 2. Jadi ketika digas tidak bisa oper ke gigi 3 atau gigi 4. Dan gigi L ini adalah gigi 1 ketika kita di tanjakan yang curam sekali, jarang sekali dipakai ya. Jadi pengertiannya ketika di D ini, nah ini tidak bisa dipindah ya kalau mati. Nah, cara memindahnya misalnya kita parkir paralel, ini harus kita pencet shift lock ini dan baru bisa kita oper. Oke, lanjut yang tadi D3 ini D ya. D ini gigi 1 bisa ngoper sampai gigi 4. Nah, kalau D3 berarti gigi mentok di 3 ya. Maksimal gigi 3, walaupun di gaspol tidak bisa gigi 4 atau 5. Nah, kalau mundur tinggal ini, maksudnya kalau kita tarik mundur kita masuk gigi 2 dan ke sini gigi L. Jadi harus mengikuti ini ya, tuas-tuas ini. Nah, ini naik. Nah, dari sini ada 2 gigi D dan D3. Nah, ini kapan kita harus mengoper ke gigi 3 ini jika terjadi tanjakan yang agak terjal sekali teman-teman, maksudnya agak panjang gitu. Namun kalau mobil sehat saya rasa ya tidak perlu mengoper ke gigi 3. Nanti ketika RPM tambah tinggi, RPM di sini tambah tinggi, gerung gitu ya, itu akan otomatis kick down atau ngoper ke gigi rendah sendiri. Jadi untuk Matic ini kalau Maticnya sehat, gigi D aja sebenarnya sudah cukup ya. Kecuali tanjakan kita posisi berhenti dan kita harus nanjak di tanjakan yang tinggi banget, itu harus dioper gigi L atau gigi 2. Nah, kemudian ada lagi teman-teman, ini bentuk rem ini. Bentuk rem tersebut kenapa dibikin panjang, karena
untuk awalan start ketika di tanjakan yang terjal. Jadi ketika di tanjakan terjal ini tidak langsung pindah ke gas ya. Jadi ini dibikin lebar seperti ini agar bisa dioperasikan dengan dua kaki seperti ini. Jadi ketika di tanjakan terjal kita gas dulu, gas baru naik ya, sudah dorong, gas agak tinggi, baru ini dilepas. Jadi ini dibikin lebar ini fungsinya seperti itu. Ada fungsinya, tidak semata-mata biar ngeremnya enak, itu bukan seperti itu, tapi untuk awalan start di tanjakan. Caranya, nah ini kan tadinya rem kaki kanan ya, kemudian kalau mau start di tanjakan, nah ini dioper ke gigi 1 di sini atau gigi 2. Biasanya gigi 1 ya, kalau terjal banget tetap harus gigi 1. Nah, kemudian kaki kiri ikut nginjak rem, kaki kanan pindah ke gas, baru dilepas. Nah caranya seperti itu kurang lebih teman-teman mengoperasikan mobil Matic dari Toyota. Untuk berhenti di lampu merah, kalau lama diusahakan ke posisi N ya. Kalau tetap di D, kalau tetap di D ini soalnya kampas kopling tetap gesekan, walaupun pelan tetap gesekan. Jadi kalau lama sebaiknya, kalau misalnya baru lampu merah ya, baru lampu merah, ini sebaiknya dioper ke gigi N. Kalau sudah mau hijau nggak apa-apa di posisi D ya. Jadi seperti itu kurang lebih cara mengoperasikannya. Ya saya jelaskan lagi di posisi parkir paralel. Ketika posisi parkir kita menutup mobil lain ya, ini diusahakan harus di posisi N. Kalau P ini ngunci transmisinya ya. Jadi kalau posisi N nanti bisa didorong. Caranya seperti ini kita tekan baru dioper ke gigi N. Nah di sini ini mobil bisa didorong maju mundur. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih cara mengoperasikan mobil Matic ya. Untuk parameternya ada di sini. Nah ini ketika gigi L pun akan nyala tanda hijaunya ini posisi P ya, ini posisi P. Kalau mundur R, kalau mundur posisi di sini akan lampu hijau ini akan menunjukkan posisi R. Kalau N ya N, dan seterusnya. Jadi sama untuk setir sama seperti mobil manual ya, nggak ada perbedaan. Cuma untuk persneleng lebih enak, jadi jarang sekali dipindah untuk gigi transmisinya ya. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih cara mengoperasikan mobil Matic dari Toyota. Lain kali kalau ada mobil Matic lain saya akan buat tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.